Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang antidotum sianida. Anggota kelompok kami terdiri dari Akmal Aziz, Asridea Anggraini, Ismi Mulyana Sari, Latifatun Amalia, dan Mela Saptaning Tias. Untuk poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ada definisi keracunan sianida, kemudian klasifikasi keracunan sianida, lalu ada etiologi keracunan sianida, kemudian fotofisiologi keracunan sianida, mekanisme keracunan sianida, gejala keracunan sianida, dan pengobatan untuk keracunan sianida. Definisi keracunan sianida. Bahan kimia beracun didefinisikan sebagai bahan kimia yang dalam jumlah kecil menimbulkan keracunan pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Sianida merupakan senyawa kimia yang bersifat toksik dan merupakan jenis racun yang paling cepat aktif dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa menit. Klasifikasi keracunan sianida. Menurut cara terjadinya, yang pertama itu ada self poisoning, yaitu terjadinya karena kekurang hati-hatian. Yang kedua, attempted poisoning, yaitu terjadi karena salah tafsir dalam penggunaan dosis. Yang ketiga, accidental poisoning, yaitu terjadinya karena suatu kecelakaan tanpa ada unsur kesengajaan sama sekali. Yang keempat, ada chemical poisoning, yaitu terjadi karena sengaja untuk meracuni seseorang. Lalu menurut waktu terjadinya keracunan, yang pertama itu keracunan kronis, di mana gejala timbul perlahan dan lama sesudah pajanan. Yang kedua, keracunan akut, biasanya terjadi secara mendadak setelah makan atau terkena sesuatu. Lalu, menurut alat tubuh yang terkena, keracunan digolongkan menurut organ tubuh yang terkena, misalnya racun pada SP, racun jantung, racun hati, racun ginjal, dan sebagainya. Selanjutnya, senyawa beracun sianida disebut juga dengan hormon nitril. Dalam bentuk cairan dikenal sebagai asam pursit dan asam hidroksianik. Hidrogen sianida adalah cairan tidak berwarna atau dapat juga berwarna biru pucat pada suhu kamar. Bentuk lain ialah sodium sianida dan potasium sianida yang berbentuk serbuk dan berwarna putih. Selanjutnya yaitu takaran dosis sianida. Dosis letal asam hidrosianik sekitar 2.500 sampai 5.000 mg min per meter kubik. Dan untuk sianogen klorida sekitar 11.000 mg min per meter kubik. Rendahnya yaitu 150 sampai 200 ppm. Dan ingesti atau dewasa yaitu 200 mg sodium. Masuknya sianida ke dalam tubuh yaitu 1. Melalui mulut karena tertelan atau ingesti. Yang kedua yaitu melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung atau inhalasi. Dan yang ketiga yaitu melalui kulit yang terkena cairan atau spray. Kemudian ada etiologi keracunan sianida. Yang pertama yaitu menghirup asap, yang kedua keracunan yang disengaja, lalu ada paparan industri dan paparan iatrogenik, dan yang terakhir yaitu konsumsi tanaman atau makanan yang mengandung sianida. Selanjutnya patofisiologi, di mana sering terjadi melalui inhalasi atau menelan, tetapi sianida cair dapat diserap melalui kulit atau mata. Setelah diserap, sianida memasuki aliran darah dan didistribusikan dengan cepat ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Di dalam sel, sianida menempelkan metaloenzim di mana-mana, sehingga membuat sel tidak aktif menghasilkan toksisitas dari sitokrom oksidase, yaitu di sitokrom alfa 3, sehingga menghambat fosforilasi oksidatif mitokondria dan menghambat respirasi seluler. Pergeseran dari aerobik untuk anaerobik akan memproduksi asam laktat.
Akibatnya, jaringan dengan kebutuhan oksigen tertinggi, yaitu di otak dan jantung, akan sangat dipengaruhi oleh keracunan sianida akut yang akan berefek kejang dan henti jantung. Selanjutnya ada mekanisme di mana sianida bereaksi melalui hubungan dengan atom besi feri dari sitokrom oksidase sehingga mencegah pengambilan oksigen untuk pernafasan sel. Kemudian, sianida dapat menyebabkan sesak pada dada. Mekanismenya yaitu berdekatan dengan sitokrom oksidase, kemudian memblok penggunaan oksigen secara aerob. Sianida yang tidak berdekatan akan didetoksifikasi melalui metabolisme menjadi tiosianat yang merupakan senyawa yang lebih non-toksik yang akan diekspresikan melalui urin. Berikut ada gejala dari keracunan sianida, di mana tanda awal dari keracunan sianida yaitu ada hipernia sementara, nyeri kepala, dispenia, kecemasan, perubahan perilaku seperti agitasi dan gelisah, kemudian berkeringat banyak, warna kulit kemerahan, tubuh terasa lemah, dan vertigo juga dapat muncul. Selanjutnya yaitu ada tanda akhir, koma dan dilatasi pupil, tremor, aritmia, kejang-kejang, koma, penekanan pada pernafasan, dan yang terakhir itu ada gagal nafas sampai henti jantung. Pengobatan untuk keracunan sianida. Yang pertama itu ada antidotum sianida, pembentukan methemoglobin. Methemoglobin sengaja diproduksi untuk bersaing dengan sianida di tempat ikatan pada sistem sitokrom oksidase. Methemoglobinemia dapat diproduksi dengan pemberian amil nitrit secara inhalasi dan kemudian pemberian natrium nitrit secara intravena. Yang kedua itu ada detoksifikasi sulfur. Setelah methemoglobin dapat mengurangi gejala yang ditimbulkan pada keracunan sianida, sianida itu dapat diubah menjadi tiosianat dengan menggunakan natrium tiosulfat. Pada proses kedua membutuhkan donor sulfur agar rodanase dapat mengubah methemoglobin menjadi tiosinat. Dan yang terakhir itu kombinasi langsung. Ada dua macam mekanisme yang berbeda dari kombinasi langsung dengan sianida yang sering digunakan, yaitu kombinasi dengan senyawa kobalt, dan yang kedua itu kombinasi dengan hidroksobalamin. Sekian hasil diskusi kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.